Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardana Rahman dengan NIM 252303101022. Perkenalkan, saya Ahmad Nugroho dengan NIM 252703101043. Kami di sini ingin menjelaskan atau ingin memaparkan tentang rangkaian atau kerangka makalah yang kami buat untuk makalah kedepannya. Di sini yang pertama, kualitas tidur mempengaruhi kesehatan mahasiswa. Itu judul yang kami ambil. Kemudian di sini terdapat kata pengantar yang dimana pada umumnya. Dan di sini terdapat abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh kualitas tidur terhadap kesehatan mahasiswa. Kualitas tidur didefinisikan sebagai kondisi tidur yang mencakup durasi, kedalaman. Pertama yang di sini abstrak, yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan pengaruh kualitas tidur terhadap kesehatan mahasiswa. Kualitas tidur didefinisikan sebagai kondisi tidur yang mencakup durasi, kedalaman, kontinuitas, dan rasa segar setelah bangun. Sedangkan kesehatan mahasiswa mencakup kesehatan fisik dan mental. Dan kemudian di sini terdapat ringkasan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner yang mengukur kualitas tidur dan kesehatan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki kualitas tidur yang baik, terutama pada aspek durasi dan kontinuitas tidur. Mahasiswa dengan kualitas tidur yang baik cenderung menunjukkan kesehatan fisik dan mental yang lebih optimal. Dapat daftar isi pada umumnya dan latar belakangnya. Kesehatan mahasiswa sangat berperan penting dalam menunjang aktivitas akademik dan kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah kualitas tidur yang cukup. Kemudian, yang berkualitas dapat meningkatkan konsentrasi, kemampuan kognitif, daya tahan tubuh, serta keseimbangan emosional. Sedangkan gangguan tidur dapat menyebabkan kelelahan, stres, penurunan konsentrasi, dan menurunkan produktivitas mahasiswa. Rumusan masalah kami hanya satu, di mana apakah kualitas tidur mempengaruhi kesehatan mahasiswa, dan di sini batasan masalahnya terdapat 4 poin. Kemudian tujuan penelitiannya adalah mengetahui pengaruh kualitas tidur terhadap kesehatan mahasiswa. Kemudian manfaat penelitian terdapat bagi mahasiswa, pendidik atau dosen, lembaga pendidikan, peneliti selanjutnya. Di sini terdapat kerangka teori. Jadi, kerangka teorinya nanti yang akan kita gunakan, yang pertama ada tentang kualitas tidur, nanti mencakup tentang durasi tidur, tentang konsistensi waktu tidur, kualitas subjek tidur, dan gangguan tidur. Kemudian yang kedua tentang kesehatan mahasiswa yang mencakup aspek fisik dan juga aspek mental. Kemudian yang ketiga nanti hubungan kualitas tidur dan kesehatan. Kemudian ini ada beberapa penelitian terdahulu. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kualitas tidur, variabel X didukung dengan instrumen berdasarkan komponen PSCI yang meliputi durasi tidur, latensi tidur, kualitas tidur subjektif, gangguan tidur, efisiensi tidur, penggunaan obat tidur jika relevan, dan tingkat kesegaran saat bangun. Kemudian, kesehatan mahasiswa, variabel Y, diukur menggunakan angket kesehatan umum yang mencakup kondisi fisik seperti kelelahan, sakit kepala, stamina, kondisi mental, stres, kecemasan, fokus belajar, dan tingkat kesejahteraan harian. Data diperoleh oleh pesan Google Form atau lembar cetak dan dapat diperkuat dengan wawancara singkat untuk menambah konten. Kemudian ini adalah penelitian terdahulunya, ada hubungan kualitas tidur dengan prestasi belajar mahasiswa, hubungan kualitas tidur dengan prestasi akademik. Kemudian untuk kerangka konsepnya, durasi tidur mempengaruhi kualitas tidur dan kualitas tidur mempengaruhi kesehatan. Metodologi penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif korelasional yang bertujuan
mengetahui hubungan antar kualitas tidur dan kesehatan mahasiswa. Metode personal lebih dipilih karena pernyataan ini tidak hanya menggambarkan kondisi kualitas tidur kesehatan, tapi juga menganalisis sejauh mana keduanya saling berhubungan dengan statistik variabel X dan Y. Yang meliputi X adalah kualitas tidur, dan Y adalah kesehatan mahasiswa. Latar dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan di Universitas Jember Kampus Lumajang di lingkungan akademik mahasiswa yang menjadi subjek penelitian. Kemudian penelitian berlangsung selama sekitar November, mencakup tahap persiapan, penyusupan instrumen, pengumpulan data, hingga laporan penelitian. Kemudian untuk sampelnya adalah seluruh mahasiswa angkatan 2025 dengan samplingnya mahasiswa aktif, memiliki jadwal akademik yang padat, bersedia menjadi responden. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan kebutuhan analisis korelasi hingga mampu menggambarkan hubungan antar variabel secara representatif. Kemudian instrumen dan teknik pengumpulan data. Setelah kuesioner disebarkan kepada mahasiswa melalui Google Form, responden diminta menjawab pertanyaan mengenai kualitas tidur dan kesehatan fisik dengan jawaban ya atau tidak. Setiap jawaban kemudian diberi skor numerik, di mana ya adalah 1 dan tidak adalah 0. Kemudian dihitung skor atau responden. Kemudian, seluruh data diekspor ke Excel menggunakan Google Sheet agar dapat dianalisis lebih lanjut. Di Excel, kolom ditambahkan dibuat untuk menghitung total X dan Y dengan rumus sum. Kemudian untuk kualitas tidur sama. Untuk kesehatan fisik, hasil ini kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui rata-rata minimum dan maksimum skor masing-masing. Yang kategorinya baik itu 4-5, cukup itu 2-3, dan buruk itu 0-1. Kemudian untuk memvisualisasikan hubungannya antara kualitas tidur dan kesehatan fisik, dibuat diagram pencar dengan skor kualitas tidur pada sumbu X dan skor kesehatan fisik pada sumbu Y. Kemudian dianalisis korelasi menggunakan rumus Excel Corel range X, range Y untuk mengetahui kekuatan hubungan numerik antara kedua variabel dengan nilai korelasi R mengikuti standar 0 sampai 0,39 menunjukkan adanya hubungan lemah, 0,4 sampai 0,69 menunjukkan adanya hubungan sedang, dan 0,7 sampai dengan 1 menunjukkan hubungan yang kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa semakin baik kualitas tidur mahasiswa, semakin baik pula kondisi kesehatan fisik mereka. Kemudian, meskipun jawaban yang berbentuk iya atau tidak, skor numerik yang dihasilkan dapat digunakan melakukan analisis dan korelasi. Visualisasinya menggunakan diagram pencar dan perhitungan nilai R, memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana kualitas tidur mahasiswa berkaitan dengan kesehatan fisik mereka. Teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif yang meliputi perhitungan rata-rata, skor minimum dan maksimum, prestasi responden, serta kategori skor. Kemudian untuk melihat hubungan kualitas tidur kesehatan fisik dilakukan dengan korelasi Pearson menggunakan Microsoft Excel. Kemudian ada etika penelitian. Penelitian mematuhi prinsip etika sebagai berikut. Yang pertama, informed consent. Responden mendapatkan informasi mengenai tujuan dan manfaat penelitian, kerahasiaan data, kejujuran ilmiah, dan tanggung jawab sosial. Kemudian, hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya nanti akan digunakan rumus seperti ini. Ini adalah rumus R atau Corel yang ada di Excel. Kemudian nanti kita lihat apakah ada hubungannya atau korelasinya. Kemudian di pembahasan, setelah menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki kualitas tidur yang baik hingga cukup, nilai tertinggi dapat pada indikator durasi tidur yang cukup, dan kontinuitas tidur yang menunjukkan bahwa mahasiswa mampu tidur dengan waktu yang memadai dan relatif tidak terputus. Namun, pada sebagian mahasiswa mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur atau sering terbangun malam hari. Kondisi ini berdampak pada kesehatan fisik. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas tidur yang baik mempengaruhi kesehatan fisik.
Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas tidur mahasiswa memiliki pengaruh terhadap kesehatan fisik mereka. Mayoritas mahasiswa yang melaporkan kualitas tidur baik juga menunjukkan kondisi fisik yang sehat. Sedangkan mahasiswa dengan kualitas tidur yang buruk cenderung mengalami gangguan fisik ringan seperti kelelahan, nyeri otot, atau kurang energi. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa seperti sebagian besar responden memiliki skor kualitas tidur dan kesehatan fisik dalam kategori baik hingga cukup. Diagram pencar dan perhitungan korelasi person mengindikasi adanya hubungan positif antara kualitas tidur dan kesehatan fisik. Sehingga semakin baik kualitas tidur mahasiswa, semakin baik pula kondisi fisik mereka. Kemudian di sini ada saran bagi mahasiswa, pihak kampus atau lembaga pendidikan meneliti selanjutnya. Dan di lampiran ini kami menggunakan Google Form untuk menganalisis atau survei beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda biasanya tidur selama 6-8 jam setiap malam? Hampir jawabannya tidak. 52,9 jawabannya tidak. Sedangkan 47,1% jawabannya iya. Kemudian, apakah Anda biasanya kesulitan untuk memulai tidur? Jawaban yang dominannya adalah tidak, yaitu 64,7%. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya, apakah tidur Anda sering terganggu karena terbangun di malam hari? Jawaban yang paling dominan adalah ya, yaitu 58,8%. Kemudian, apakah Anda merasa segar saat bangun tidur? Dominannya yang paling dominan adalah 52,9%. Kemudian, apakah kualitas tidur Anda secara keseluruhan baik? Yang paling dominan jawabannya adalah tidak, yaitu 64,7%. Dan di sini, apakah Anda merasa lelah atau kurang energi saat beraktivitas sehari-hari? Yang paling dominan adalah ya, yaitu 81,8%. Kemudian, apakah Anda sering mengalami sakit kepala, nyeri otot, dan atau gangguan fisik ringan? Jawaban dominannya adalah ya, yaitu 63,6%. Kemudian, apakah Anda mudah melakukan aktivitas fisik sehari-hari tanpa cepat lelah? Jawaban yang paling dominan adalah tidak, yaitu 81,8%. Kemudian, apakah Anda jarang sakit dalam 1 bulan terakhir? Jawaban paling dominan adalah tidak, yaitu 54,5%. Kemudian, yang terakhir, apakah Anda merasa kondisi tubuh Anda fit? Secara umum, paling dominan adalah tidak, yaitu 54,5%. Di sini referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.